Di antara tujuan kurban itu salah satunya dibagikan dagingnya. Kalau kemudian pas disembelih cuma hanya tulangnya, oh ini nggak ada ya faedahnya juga, sehingga tidak sah. Yang kedua adalah masalah arja, hewan yang apa? Benar-benar pincang. Standarnya gini, ketika jalan dengan rombongan dia tertinggal, berarti yang seperti ini tidak sah dikurbankan. Tapi kalau dia pincang kemudian masih ngimbangi, masih sah, tapi makruh, tapi masih sah. Kemudian masalah al-awraq, hewan yang buta sebelah. Jadi artinya kalau hanya min 1, min 2, min 3 masih boleh. Kalau pakai kacamata masih bisa lihat, tidak masalah. Tapi kalau sudah buta maka tidak sah, seperti itu. Ya. Kemudian masalah yang keempat, wal marid, benar-benar sakit. Ya, mati kemudian dibawa ke panitia hewan kurban. Ini tidak sah. Ya, tidak sah. Jadi jemaah sekalian, ingat ini aib-aib yang menyebabkan hewan kurban itu tidak sah. Tapi kalau selain ini, contoh misalkan patah tanduknya, sobek telinganya, sah, tapi makruh. Ini makruh. Tapi masalah bagaimana kalau misalkan ada hewan kurban pas dibeli sehat, tidak ada cacat. Setelah dibeli ternyata hewan itu ada cacatnya karena berantem. Apa kemudian hewan tersebut boleh tetap dilanjutkan sebagai hewan kurban? Jawabannya boleh, tidak masalah. Kenapa? Karena cacat ini muncul setelah hewan kurban itu dijadikan hewan kurban. Jika munculnya cacat tidak teranggap, kecuali kalau terlena, ya, sengaja diadu, tidak dijaga, akhirnya berantem, patahlah kakinya, maka tidak sah, harus diganti. Ya. Tapi kalau misalkan sudah dijaga, kemudian malam hari karena ketiduran berantem, sehingga akhirnya kakinya patah, maka boleh tetap dilanjutkan untuk apa? Dijadikan hewan kurban. Ya kalau seandainya misalkan ada hewan kurban pas diantar, pas diturunkan jatuh kakinya putus. Kalau bukan keteledoran, tidak masalah dilanjutkan, tidak masalah, diperbolehkan. Ya. Jadi tidak harus sama diganti dengan yang baru. Ya. Kemudian masalahnya kalau misalkan gini, hewan kurban itu kabur dan lari hampir masuk hutan, bolehkah? Karena tidak ada cara yang lain kecuali boleh ditembak. Bolehkah kemudian ditembak? Pas tanggal 10 Dzulhijjah lari, misalkan, bolehkah ditembak? Bismillah, niat kurban, boleh tidak jawab? Boleh, tidak masalah. Kenapa? Karena gak mungkin. Jadi jamaah sekalian, penyembelihan secara dabah itu dibaringkan nantinya, yang harus terputus minimal 2 saluran pernapasan makanan. Ya. Itu maksudnya untuk hewan yang dalam artian tertangkap, bukan kabur. Tapi bagi hewan yang tidak mungkin didabah, maka caranya apa? Dengan melukai bagian tubuhnya sehingga keluar darah, ya, dengan cara apapun, yang penting dengan cara yang dibolehkan, bukan dengan benda tumpul, bukan dengan kuku dan sebagainya, maka tatkala itu sah, tidak masalah. Ya. Dan itu diperbolehkan, walaupun misalkan pas nembak ternyata dapat sekali tembakan 3 ekor hewan, sah, tidak masalah, karena ini hewan buruan. Ya. Dan ini nggak dikiaskan seperti penyembelihan mesin, beda. Ada ayam di renteng menjadi 10, sekali pencet bismillah, kemudian sekali jalan 10 ayam itu terpotong. Apakah boleh? Tidak boleh. Apakah bisa dikiaskan dengan hewan buruan? Tidak bisa.
Kalau hewan buruan itu terlepas, kalau ini diikat. Jadi dikiaskan dengan bolehnya melemparkan atau misalkan anak panah, ya, sekali lempar dapat 3 dan itu halal, itu nggak bisa dikiaskan dengan hewan yang sudah diikat. Sehingga kalau seperti ini, satu hewan itu butuh satu bismillah, 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 bismillah. Jadi nggak bisa dikiaskan. Gitu. Nah, kemudian masalahnya, bagaimana kalau misalkan kita pas beli hewan kurban, ternyata mati, apakah kemudian penjual wajib mengganti? Dilihat. Kadang gini jemaah, akad itu ada 2. Kalau misalkan jual beli kita dari rumah, kita beli transfer, kemudian minta dikirim hari H, berarti kambing itu atau sapi tersebut belum serah terima. Maka ketika kambing itu belum serah terima, apapun yang terjadi, maka penjual wajib tanggung jawab. Ketika dikirim kecelakaan, maka harus diganti. Ketika disimpan di rumahnya mati, diganti. Ya. Tapi kalau misalkan gini, kita datang ke tempatnya, kemudian adakan akad, setelah itu serah terima. Oh Pak, ini kambingnya ya? Oh ya, saya terima. Kemudian dia dikatakan, Pak, saya nitip ya, nanti pas hari H tolong dikirim. Berarti akadnya amanah. Kalau akad amanah jamaah sekalian, kalau kambing itu mati, maka penjual tidak wajib mengganti. Kenapa? Karena sudah serah terima. Ya. Ketika dikirim kemudian kecelakaan, tidak wajib ganti. Nah, sehingga gini, biar lebih selamat, kalau bisa jangan serah terima dulu. Beli saja, ya, transfer, tapi jangan serah terima. Kalau kemudian pas di tempat penjualnya serah terima, nanti ketika mati, maka penjual tidak wajib tanggung jawab. Tapi kalau belum serah terima, maka tanggung jawab itu masih di tangan penjual. Ya. Nah, sehingga kalau diganti tidak masalah seperti itu. Ya, kemudian masalahnya ada terkait tentang waktu dibolehkannya menyembelih setelah sholat id ya, bagi yang sholat. Kalau yang tidak sholat, maka tunggu sampai matahari terbit kira-kira 1 tombak, kemudian tunggu sekitar waktu yang cukup untuk mengerjakan 2 rakaat sholat plus 2 khutbah, itu baru menyembelih. Ya, kemudian masalahnya yang ke-5 terakhir, ma yusna bil udhiyati wa ma yalzam al mudhi idza dakhalatil asyam. Apa yang dilakukan terkait hewan kurban dan apa yang harus dilakukan terkait yang kurban ketika masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama masalah yang disunahkan, apa yang disunahkan terkait hewan kurban. Yusannu lil mudhi an yakula min udhiyatihi, disunahkan bagi yang berkurban untuk memakan daging dari hewan kurbannya. Ya, sunahnya seperti ini jemaah. Jadi kurban kambingnya makan daging kambing, kurban sapinya makan daging sapi, bukan kurban kambing mintanya daging sapi. Itu keliru. Boleh tidak dia pesan, oh Pak, saya kurbannya kambing, tapi ingat ya kirimnya sapi. Nggak boleh jemaah. Karena kalau dia kurban berarti dia mampu. Kalau kemudian minta daging, ini hukumnya hukum minta-minta, dan minta-minta bagi orang yang mampu itu haram. Tapi kalau tanpa diminta kemudian dihadiahi oleh panitia, tidak masalah, itu hadiah. Nah, sehingga panitia harus pengertian. Yang kurban kambing ya pasti kirim, kalau bisa kasih sapi. Jangan keburu minta, ya kasihan seperti itu. Ya, kemudian masalahnya ingat sunnahnya dibagi 3, sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk disedekahkan. Kalaupun tidak mau ngambil tidak masalah, tidak masalah. Kemudian masalahnya boleh disimpan kalau memang melimpah, tidak masalah. Dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan bagi orang yang ingin berkurban ketika masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, idza dakhalat ashhurul Dzulhijjah, ya haruma 'ala man arada an yudhhiya. Ketika masuk 10 pertama di bulan Dzulhijjah, maka haram bagi orang yang ingin berkurban untuk memotong rambut, kemudian memotong kuku, plus mencabut kulit-kulit yang kering, iseng. Itu nggak boleh. Ya. Dan ini berlaku untuk yang kurban. Kalau yang kurban suami, berarti suami yang dilarang.
Kalau yang kurban istri berarti istrinya dilarang. Ya. Sampai kapannya masalahnya? Sampai hewan kurban itu disembelih. Kalau misalkan sebelum 1 Dzulhijjah dia sudah punya hewan kurban, berarti ketika masuk 1 Dzulhijjah dia sudah terlarang untuk potong kuku. Tapi bagi orang yang misalkan beli hewan kurbannya pas tanggal 5 Dzulhijjah, berarti tanggal 1, 2, 3, 4 masih boleh potong kuku. Ya. Tapi kalau sebelum Dzulhijjah sudah punya hewan kurban, berarti semenjak 1 Dzulhijjah sudah berlaku larangan. Ya. Dan jawab salin, larangan di sini apakah haram atau makruh? Wallahu a'lam, yang tepat haram. Jadi kalau dilanggar dia berdosa. Tapi apakah sah hewan kurbannya? Sah. Tapi berdosa. Ya, sehingga jangan dilanggar. Ya, jangan dilanggar seperti itu. Jadi ingat, yang terlarang adalah yang kurban. Adapun yang diniatkan pahalanya maka diperbolehkan. Ya, tidak masalah untuk potong kuku, potong rambut. Ya. Nah, kemudian masuk di antara adab-adab terkait penyembelihan, di antaranya baca bismillah ya. Kemudian kalau ingin dilanjut, wallahu akbar, atau sebut nama orang yang ingin berkurban. Kemudian membaringkan hewan di sisi sebelah kiri. Ya. Memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih, membaringkan. Dengan menyembelih atau dengan dabah. Kemudian meletakkan kaki sisi leher hewan, di sisi leher hewan. Kemudian menghadapkan hewan ke arah kiblat. Dan kemudian terputusnya masalahnya 4 saluran ya. Makanan, kemudian nafas. Urat kiri. Dan kata Syekh bin Bas ini yang paling sempurna kalau 4-4-nya terputus. Tapi kalau misalkan ya masalahnya nafas terputus, makan terputus, urat kanan terputus, kiri tidak terputus, apakah masih sah? Sah. Kemudian yang ketiga, kalau yang terputus hanya nafas, makanan, urat kanan, urat kiri tidak terputus, apakah sah? Silang pendapat. Tapi pendapat yang kuat tetap masih sah. Tetap masih sah. Tapi jangan masalahnya kalau misalkan yang tidak terputus saluran makanan atau saluran nafas, maka statusnya bisa bangkai. Kalau misalkan jaraknya masih sebentar, kemudian diulang langsung, tidak masalah. Tapi kalau sudah diangkat dan sudah lama jaraknya, maka dilihat kalau hewan tersebut sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan, sudah diangkat kemudian ternyata saluran nafas belum terputus, ya udah bangkai. Tapi kalau kambing ataupun sapi tersebut masih hidup, bolehkah kemudian diulang penyembelihannya? Maka di sini sedang pendapat. Sebenarnya mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena dilarang menyembelih 2 kali. Tapi sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i, mereka membolehkan dengan alasan penyembelihan yang kedua itu dianggap penyembelihan yang pertama. Kenapa? Hewannya masih hidup. Hewannya masih hidup seperti itu. Tapi ada pun hal jamaah sekalian, hendaklah latihan terlebih dahulu. Ya, sebelum sebelum menyembelih. Kemudian di antara adab-adab yang lain, ingat berbuat ihsan. Artinya kalau hewan tersebut belum benar-benar meninggal, jangan segera digantung. Kenapa? Khawatir hewan tersebut hilang nyawanya gara-gara digantung. Kalau gara-gara digantung berarti bangkai. Ya. Maka tahan dulu. Kalau sudah benar-benar mati, silakan digantung. Atau belum mati sudah dikuliti, berarti matinya gara-gara dikuliti. Kalau seperti ini ya bangkai. Ya, maka ada di sini pentingnya ya, panitia kurban harus memperhatikan ya, tidak boleh kemudian asal-asalan. Ya, begitu pula tukang jagal ya, harus orang-orang yang memang sholat minimalnya. Jangan kemudian sembarangan ya. Nggak sholat dijadikan tukang jagal ya, sama halnya ngasih bangkai kepada masyarakat jamaahnya. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.